Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota, yaitu saya sendiri Hanun, Rijal, Syafira, Husna, dan Ilsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen komunikasi di PT Kraf Food Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen komunikasi. Baik, untuk presentasi yang pertama, saya persilahkan kepada Syafira. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi, pengertian manajemen, dan pengertian dari sistem manajemen komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari individu ke individu, bersifat verbal atau non-verbal. Sedangkan manajemen adalah usaha seseorang untuk mengatur suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian terhadap bawahan, pengelolaan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Seorang manajer harus memiliki keahlian, profesionalitas, kreativitas, keterampilan, skill, dan mampu memimpin dengan cara yang baik dan efektif agar semua tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dapat tercapai. Jadi, sistem manajemen komunikasi merupakan suatu proses komunikasi yang berhubungan dengan segala proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan agar semua visi, cita-cita, dan tujuan sebuah perusahaan atau organisasi itu dapat tercapai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya public relation. Public relation di sini adalah fungsi manajemen khusus yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama timbal balik antara organisasi dan publiknya. Maksudnya adalah proses interaksi untuk menciptakan dan membangun suatu hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab dari public relation di PT Kraf. 1. Meningkatkan citra dan image yang baik di perusahaan. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan dengan solusi yang tepat. Maksudnya di sini adalah public relation tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan sehingga akan mendapatkan solusi-solusi yang tepat. Yang ketiga, cepat tanggap dan harus mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di perusahaan. Yang keempat, mampu menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan publik dan stakeholder. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rijal. Kepada Rijal, saya persilahkan. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang masalah utama atau inti utama dari kita sekarang presentasi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa dulu itu PT Kraf, apa itu masalah yang latar belakang dialami, dan juga kenapa produk ini. Kita harus berkenal dulu. Seperti Bapak kata, maka tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Yang pertama, kenali PT Kraf. Kraft Food adalah perusahaan makanan terbesar di dunia yang berkantor pusat di Northfield, Amerika Serikat. Dan juga PT Kraft Food di Indonesia adalah salah satu perusahaan makanan ringan dan gula terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 100 tahun, Kraft berdedikasi untuk membantu orang di seluruh dunia untuk makan dan hidup yang lebih baik. Konsumen di lebih dari 150 negara telah memilih berbagai produk Kraft, antara lain seperti Oreo, Biskuit, Cadbury, Daymilk, dan Touch, dan keju Kraft. Pada tanggal 1 Juli 2013, Kraft Food Group Indonesia diluncurkan kembali untuk menghidupkan kembali Kraft Foods Indonesia yang sebelumnya telah menjadi Mondelez Indonesia.
Kini Kraft Food Group Indonesia, disebut juga Kraft Food baru, masuk ke bisnis keju dan produk mengandung susu, sedangkan Mondelez Indonesia masuk ke bisnis biskuit, coklat, dan makanan ringan. Sebelumnya, produk-produk ini dibangun oleh Nabisco pada tahun 1912 dan dilancarkan oleh Kraft Food dan kembali oleh Mondelez. Nah, ada salah satu produk yang menarik untuk kita bahas, karena dengan kasus-kasusnya yang membuat perusahaan itu krisis, itu Oreo. Pasti kita tahu Oreo itu apa. Itu adalah merek dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco. Dibuat pertama kali pada tahun 1912, terdiri dari 2 biskuit coklat dengan krim putih di tengahnya. Salah satu cara populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkannya ke dalam susu. Selain itu, Oreo juga digunakan untuk bahan baku untuk makanan lain, misalnya seperti milkshake dan es krim. Di Indonesia, Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing. Dahulu, PT Nabisco Indonesia sebelum tahun 2008 dan PT Kraft Indonesia sebelum tahun 2013 di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Sedangkan untuk memproduksi Oreo Dutch Cocoa Wafer, Mondelez Indonesia bekerjasama dengan PT Unggul Indo Modern Sejahtera, Unimos, di Riorejo, Gresik, yang juga memproduksi biskuit Coca-Cola. Nah, setelah kita tahu nih, Oreo yang sering kita makan dengan berbagai jenis varian yang sekarang tersebar di seluruh dunia, yang digemari oleh banyak orang, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga lansia. Nah, kita masuk ke permasalahan inti yang akan kita bahas. Pada tahun 2008, yaitu di bulan September, Cina sedang mengalami krisis, yaitu sebanyak 54.000 penyakit atau kasus yang terjadi dengan menyebabkan 4 anak meninggal dunia karena produk-produk makanan manis atau gula yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, pada bulan September 2008 juga ada kasus yang terjadi di Cina, yaitu 300.000 anak-anak atau balita, diantaranya 6 anak meninggal dunia itu teracun oleh susu formula yang mengandung melamin. Maka dari itu, pemerintah di Indonesia dengan bekerjasama dengan Menteri Kesehatan pada tahun 2008 yang lalu, mereka seperti mengekspedisi, seperti memeriksa kembali produk-produk makanan yang tergolong dengan biskuit, susu, dan sebagainya, apalagi produk-produk yang diimpor dari Cina, seperti Oreo dan 18 produk lainnya. Nah, setelah ditelusuri, ada beberapa produk-produk dari Cina yang berbahan ilegal, seperti wafer coklat Oreo, terus seperti biskuit Oreo yang varian rasa vanila, itu mengandung bahan-bahan melanin. Yang jelas bahan-bahan itu sangat berbahaya bagi tubuh, terutama untuk anak-anak. Lanjut, next. Nah, dari itu terbangunlah rumor-rumor yang tersebar di masyarakat Indonesia. Setelah kasus di Cina terjadi, pemerintah meninjau ulang produk dan muncullah rumor Oreo mengandung melanin. Seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya, pada tahun 2008 oleh Menteri Kesehatan, di situ banyak produk ilegal yang masuk ke Indonesia dan sangat tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia. Jadi makanya setelah rumor itu tersebar ke publik, akhirnya perusahaan mulai kehilangan kepercayaan publik dan memengaruhi kemajuan perusahaan karena banyak yang tidak mau membeli produknya, mengalami krisis kepercayaan dan juga mengalami penurunan pendapatan dan juga menurunnya jumlah peminat dan juga konsumen di Indonesia. Next. Nah, jadi dalam hal fungsi dan ini juga PR harus menindaklanjuti PR yang ada di PT Kraft Food Indonesia ini. Maka dari itu nanti ada teman saya Husna yang akan menjelaskan bagaimana sih
PR itu akan menyelesaikan masalah ini dan menanggapinya dan bagaimana solusi mereka. Selanjutnya, Husna boleh silakan menjelaskan bagaimana solusinya. Baik, terima kasih kepada Ijal yang sudah mempersilahkan. Oke, sebelumnya next dulu ke slide sebelumnya. Nah, sebelum ke solusi, kita juga perlu tahu nih sebenarnya fungsi dan tugas PR. PR itu apa sebenarnya kan? Public Relation atau sebagai humas itu. Mereka itu fungsinya adalah mendefinisikan masalah, kayak mencari tahu pemetaan atau menemukan akar masalah. Jadi sebenarnya akar masalahnya itu dari mana? Sebenarnya masalah intinya itu apa? Dan yang harus diselesaikan itu apa? Seperti itu. Kemudian ada lagi observasi atau pengumpulan data. Seperti tadi kan, terjun langsung ke lapangan, di mana kita mencari tahu bahwa apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Ini berhubungan juga dengan poin yang pertama tadi. Kemudian ada lagi perencanaan dan program. Tentunya karena ada kasus pasti akan akan mengalami krisis kepercayaan yang sudah dijelaskan tadi. Makanya mereka melakukan perencanaan dan program. Ini semacam strategi marketing atau press release. Karena kan setiap PR di perusahaan pasti mereka melakukan yang namanya konferensi pers, di mana agar mendapatkan kepercayaan kembali dari publik. Kemudian setelah itu adalah evaluasi. Nah, setelah kira-kira apa nih yang harus diperbaiki, kira-kira apa nih yang harus dibenahi dari masalah sebelumnya. Dan yang terakhir ada aksi dan komunikasi. Tentunya dari perencanaan dan program yang lain itu harus ada yang namanya aksi dan harus dibuktikan seperti itu. Jadi setelah semuanya dirancang, akhirnya yang terakhir ada aksi dan juga komunikasi. Selanjutnya, next. Nah, ada lagi yang tadi kan sudah dijelaskan, apa sih masalahnya gitu yang jadi sampai mengalami yang namanya krisis kepercayaan gitu kan. Maka di sini ada solusinya, beberapa solusinya yang dilakukan oleh PT Kraft itu. Yang pertama pengambilan keputusan serentak. Jadi PT Kraft ini menguatkan pola pikir kejujuran, keberanian, dan tindakan di perusahaan tersebut. Agar apa? Tentunya agar mendapatkan kembali kepercayaan tadi kan. Kemudian ada lagi yang namanya produk baru lebih relevan gitu kan, dengan cara melihat tren yang sedang terjadi di kalangan konsumen sehingga dapat menjadi kunci untuk memberikan dampak yang besar bagi perusahaan gitu kan. Di sini lebih ke mengikuti tren, misalkan ketika produk lain udah ada nih varian rasa baru, di mana produk Oreo juga menciptakan varian rasa baru yang tadinya cuma vanilla aja atau coklat. Jadi mereka menciptakan varian-varian lainnya agar di mana konsumen itu selain kepercayaannya kembali, mereka juga jadi tertarik dengan varian baru Oreo ini gitu kan. Jadi akhirnya para konsumen Oreo kembali lagi ke perusahaan Oreo tersebut. Oke, next. Nah, yang kemudian ada lagi memperluas jaringan nih, memperluas jaringan. Contohnya Oreo di Cina sangat terkenal kan, karena emang masalahnya juga ada di Oreo Cina ini, terkenal dan kemudian berkembang pesat. Nah, ini karena awal peluncuran, mereka itu menggunakan kurang lebih 6.000 pelajar sebagai brand ambassador, ketimbang mereka menggunakan public figure sebagai brand ambassador. Karena ketika mereka menggunakan pelajar sebagai brand ambassador, maka mereka akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dan itu akan mengembalikan kepercayaan tadi, dan krisis kepercayaan mereka akan berkurang seperti itu. Kemudian ada lagi mengawasi dan memelihara. Nah, PT Kraft Food Company ini mereka memelihara biaya produksi dan untuk harga itu mereka lebih murah, tapi mereka tidak menurunkan kualitas produk gitu. Supaya konsumen tertarik kembali gitu, supaya konsumen mau nih beli lagi, mereka menurunkan harga mereka tapi dengan kualitas yang justru lebih baik lagi dari sebelumnya, karena supaya
yang tadinya konsumen udah nggak percaya lagi nih sama si PT Kraft ini, mereka percaya lagi gitu dan memilih untuk membeli lagi nih produk Oreo, dan mereka si PT Kraft ini akan mendapatkan kepercayaan lagi dari para konsumen. Next. Mungkin cukup sekian ya dari fungsi dari PR tadi yang dilakukan oleh PR di PT Kraft tadi. Tentunya setelah yang tadi sudah dijelaskan, PT ini pun melakukan konferensi pers, karena kan setiap perusahaan tentunya melakukan yang namanya konferensi pers agar masyarakat lebih percaya lagi lewat iklan-iklan, biasanya kan iklan-iklan lebih bervariasi lagi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir akan dijelaskan kembali kesimpulan oleh Teh Hanun kepada Teh Hanun. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang apa itu public relation, apa itu masalah-masalah yang ada di perusahaan PT Kraft dan sebagainya. Di sini ada kesimpulan, bisa disimpulkan bahwa public relation merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjadi jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Public relation di sini membantu sebuah perusahaan, organisasi, badan atau institusi agar publik mau bekerja sama dengan baik. Nah, baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.